Oke, udah cukup. Maria. Udah pencipta udah dijawab. Sebentar dulu, nanti kau apa meleset Udah jawab, Yesus pencipta. ya. Sekarang Ya, sudah saya jawab, tidak pencipta. Sekarang tunjukkan datanya. Yang telah Tunjukkan menjadi datanya di daging, Bible. menjadi manusia, dan sama seperti kamu udah jawab pencipta, udah cukup. Sekarang tunjukkan datanya di Bible kalau Yesus itu pencipta. Nah, silakan pakai data. Monggo. Iya, pencipta. Roh, saya tanya dulu sama kau, Allah itu roh atau bukan? Di mana datanya di Bible Yesus itu pencipta? Kau itu roh, Allah itu roh atau bukan? Jawab dulu. Acing. Malas dia diskusi sama orang yang nyambung ya. Ini paling susah kalau dimintai pertanggungjawaban. Paling susah. Dia ngomong Yesus itu roh. Ayat mana Yesus roh? Ngawur aja. Kan pertanyaannya sederhana. Yesus itu berarti pencipta. Kalau Yesus itu roh, dia di dunia kayak Casper gitu, melayang-layang. Buktinya dia disunat kok. Iya disunat roh. Aduh, ayat mana yang mengatakan Yesus roh itu? Ngarang, kawan-kawan Kristen pandai ngarang semua itu. Gak jelas ayatnya mana. Pandai kali pada ngarang. Kan udah jawab, Yesus itu pencipta. Ya is oke. Nah sekarang pertanggungjawabkan statementmu kalau Yesus itu pencipta. Lu pakai data apa kan gitu diskusinya. Kita tunggu lagi Anda ngomong gitu loh. Apa dia jawab? Oh Yesus itu kan roh, bla bla bla. Saya nggak nanya itu, Yesus roh apa batu gitu loh. Bukan itu pertanyaannya. Inilah Kristen kalau diskusi gitu loh. Kita ngomongin harga cabai, sayur mayur, dia ngomongin dia mau ke bengkel, ada kunci dongkrak. Ambil cangkul apa sih? Nyambung dikit apa kalau diskusi itu? Yang jelas sesuai data Yesus itu ciptaan, bukan pencipta dia. Gimana komentari? Kesimpulannya ini agak ribet ini urusannya bro. Ayo berakal lah dikit bro. Ayo satukan kita akal kita, tetap Anda Kristen. Ya saya kan sudah menjawab bang. Bahwa ya bang, saya kan sudah menjawab. Ya saya tidak akan mengulang jawaban saya lagi dan abang juga tolong Oke, jangan baik. mengulang Kita lagi. kalau Kita gitu lanjut kalau ke gitu diskusi kita yang lanjut lain, ya. sambil nunggu orang Kristen lain-lain naik bang. Oke kita lanjut. Artinya gini loh bro. Yesus ini kan di bumi, dia manusia ada dagingnya gitu ya. Apa bedanya manusia Yesus waktu ada di muka bumi? Apa bedanya manusia pada Tidak umumnya ada waktu itu? bedanya. Tidak ada beda. Nggak ada bedanya. Bang, kan di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Manusia Yesus. Oke. Apakah yang dilahirkan yang membutuhkan apakah manusia itu ciptaan? Kenapa? Bro, apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Nah, itu tidak berlaku untuk Yesus, Bang. Saya udah jawab. Oh, kan, tidak Bang? berlaku untuk Yesus. Saya udah jawab. Ya, jadi menurut Anda manusianya Yesus tidak diciptakan ya? Ciptaan itu dari ketiadaan menjadi ada. Yesus itu dari firman Sang Ilahi. Kan tadi ya, saya jawab menjawab tidak diciptakan. Ya, itu karena firman Sang Ilahi yang menjadi manusia, Bang. Bro, tadi Anda menjawab bahwa manusia Yesus itu tidak ada bedanya dengan kita. Kita ini kan semua ini diciptakan. Apa? Kalau begitu Yesus juga diciptakan dong. Apa bedanya dengan kita? Sama-sama manusia ini. Gimana bro? Oh, maksudnya kita sama itu sama-sama manusia bang. Tapi Yesus tidak diciptakan karena dia firman Sang Ilahi yang menjadi manusia. Itu saya sudah katakan bang. Firman yang menjadi manusia berarti Yesus manusia. Iya, yang saya tanya ini manusianya Yesus ini loh. Dia kan ada di bumi itu mulai dari bayi. Yesus dilahirkan. Iya bang, saya tidak menyangkal itu. Yesus manusia. Karena firman itu telah menjadi manusia. Ini loh, ada datanya. Ini kan yang buat orang Kristen nih ya. Ini yang buat orang Kristen. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini ada tanda bintang ini. Kita nggak ngarang-ngarang nih. Siapa yang diciptakan sih? Ya, sebelum segala sesuatu ada itu siapa yang diciptakan? Ini bintang kita klik loh. Yesus. Wahyu 3:14. Nih, ini bukan orang Islam yang bikin ini.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, sakti yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh, siapa ini yang diciptakan pertama kali ini? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sera dengan air, sebelum gunung-gunung tertahan, dan terlebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ini siapa ini? Ternyata menurut penulis Bible sendiri, kalau kita klik ada tanda bintang di situ, larinya Wahyu 3:14. Tuh, Yesus ciptaan data ini, jangan ngarang. Gitu loh, pakai data lah yang enak. Jelas kok, gampang dibikin ribet. Ayo, siapa itu yang diciptakan pertama-tama sebelum semuanya ada itu? Di Amsal 3:18 Amsal 8 ayat 22 sampai 30 itu. Siapa? Di kitab Amsal itu hikmat, Bang, berbicara hikmat. Yesus itu hikmat. Terus kalau ada, mau tahu ayatnya Yesus hikmat? Kalau ada orang Kristen, tunggu dulu, Bang. Terus data yang Abang tampilkan itu kan tafsiran, tidak tertulis di dalam Alkitab. Loh, tafsiran tuh bisa ada perbedaan, Bang. Ini bukan tafsiran, Bang, ayat nih, Bang. Kok tafsiran sih? Itu yang ini. Abang tunjukkan apa itu? Loh, Bible Amsal 8. Kau bacalah, masa tafsiran sih? Ini bukan tafsiran, ini tuh ayat ini. Abang ini gimana? Nah, Anda tadi menjawab Yesus itu hikmat. Nah, Yesus itu hikmat. 1 Korintus 1 ayat 24. Yesus adalah hikmat Allah. Betul. Anda jawab hikmat juga betul. Karena Yesus adalah hikmat. Cek 1 Korintus 1 ayat 24. Kalau nggak percaya. Nih, saya bukakan 1 Korintus 1 ayat 24. Nih. Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat. Hikmat Allah. Yesus hikmat, makanya dia diciptakan. Oke? Jadi setiap ngomong itu ada data. Enak jadinya kita. Ini dari tadi saya lihat Kristen ngarang semua. Gak jelas data apa yang bisa ditunjukkan. Silakan. Iya, saya sudah katakan, Bang. Menurut orang Kristen itu ada dua pendapat, Yesus itu ciptaan atau bukan. Ya jangan menurut orang Kristen dong. Emang tapi agama itu menurut orang firman Kristen. Sang Ilahi yang menjadi manusia. Kalaupun dia tunggu dulu dong, Bang. Ya tunggu dulu, Bang. Iya, tadi udah selesai. Dia kan diciptakan sebelum segala sesuatu. Kalau benar, iya, Bang, kalaupun dia ciptaan, ini kalaupun tafsiran yang tanda bintang itu benar ya, kalaupun itu benar, dia itu diciptakan sebelum segala sesuatu ada. Itu kalau kita kata tafsiran tanda bintang itu benar. Iya, Yesus diciptakan, kalau itu benar ya, sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus duluan yang diciptakan. Tapi saya bilang, menurut pendapat saya, Yesus tidak diciptakan. Karena Yesus itu bukan dari ketiadaan menjadi ada, tapi Yesus dari firman Sang Ilahi, yang kekal di dalam Sang Ilahi, yang menjadi manusia. Seperti itu, Bang. Kalau sudah saya jawab begini, sebenarnya Abang gak usah muter mengulang lagi ke sini. Apapun alasannya, saya tetap percaya Yesus. Saya tetap akan menyembah Yesus. Karena Yesus telah diberi segala kuasa dari Sang Ilahi.
Ya udah, jadi abang bukan masalah. Ya udah gantian dong, gantian. Kalau abang ini jangan terus-terusan diulang lagi. Saya harus menjawab. Udah bang, gantian lah bang, biar saya tanggapi. Jadi agama itu bukan menurut saya. Agama itu tidak bisa menurut seseorang. Agama itu punya kitab suci. Dari tadi Anda mengatakan menurut orang Kristen ada 2 versi. Jangan menurut orang Kristen. Emang Kristen itu berdasarkan pendapat orang Kristen? Kan tidak. Kristen kan punya kitab suci toh. Kalau kita berbicara Islam, ada kitab suci, Al-Quran, ada hadis. Kalau bicara Kristen, ada Bible. Anda mau ngata Yesus itu bukan ciptaan, ya terserah Anda. Tapi data menunjukkan Yesus ciptaan. Itu loh. Mau kamu mempercaya Yesus bukan ciptaan, itu urusanmu. Saya nggak ada pengaruh. Tapi bagaimana apa kata Bible sendiri? Ternyata menurut Bible Yesus ciptaan. Nah terserah kamu mau melawan Bible-mu, ya monggo. Gitu loh. Kemudian Anda mengatakan firman. Segala sesuatu yang ada ini berasal dari firman. Kalau kita lihat misalnya dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah cakrawala. Jadilah benda-benda penerang. Itu semuanya itu berasal dari firman. Makanya dikatakan dalam kitab Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia melalui Dia. Melalui apa? Firman. Melalui apa? Dengan cara berfirman Tuhan itu menjadikan segala sesuatu. Bukan berarti firman itu berubah. Oh tidak seperti itu. Kalau firman itu berubah jadi Yesus, kok Yesus masih terima firman? Misalnya dalam Yohanes 7 Yohanes ini 17 ayat 14 misalnya. Karena kalau ayat 8 tuh rema. Itu dibantah sama orang Kristen karena Yesus adalah logos, en arki en hologos, en prostonteon kei, theos hologos. Yesus adalah logos. Menurut orang Kristen, logos sudah menjadi manusia. Tapi kalau memang logos sudah jadi manusia, kenapa Yesus masih terima logos? Di dalam Yohanes 17:14, segala logosmu, segala firmanmu yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerima, tetapi dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Artinya Yesus bukanlah firman yang jadi manusia. Artinya apa? Yesus itu terjadi atas kehendak Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Tuhan. Jadi bukan cuma Yesus yang kejadiannya ajaib seperti itu. Di situ dikatakan orang-orang, berarti orang banyak. Siapa contohnya? Contohnya Ishak. Ishak itu kelahirannya ajaib karena ibunya mandul. Mustahil perempuan bisa melahirkan, bisa punya anak kalau dia mandul. Siapa lagi? Yohanes Pembaptis, Elizabeth mandul. Tapi kalau Tuhan berkehendak, jangankan melalui perempuan mandul, jangankan melalui perempuan yang belum bersuami, dari tulang bisa jadi manusia. Siapa? Hawa. Tanpa melalui ada laki-laki, perempuan bisa jadi manusia, Adam. Melkisedek lebih hebat daripada Yesus. Tidak berbapak, tidak beribu. Ibrani 7 ayat 1-3. Tidak bersilsilah, tidak mati. Oh kan hebat, Melkisedek, Yesus mati. Punya bapak. Melkisedek enggak. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersilsilah. Ya, dan tidak diketahui ibunya siapa. Enggak tidak bersilsilah dia. Lebih hebat Melkisedek. Gitu. Ya, Ustaz, 30 laki-laki, silakan kalau mau bantu Pak Toko Betari menjawab, silakan. Ya saya dulu Bang. Silakan.
30 laki-laki belum siap tuh kayaknya. Ya, siap. Tadi di bawah bilang mau bantu jawab, katanya aku Kristen. Hei. Oh, halo. Selamat malam. Selamat Ya, malam. Bang Temen gimana Bang Temen? Bisa membantu? Gak apa-apa? Selamat malam. Malam, Bang, malam. Bang Oke. Temen, gak apa-apa ya? Ya. Ya, silakan. Iya. Oke. Bang Tomen, toko mentari, boleh aku tambahin sedikit ya, Mas? Sorry ya. Oke. Saya tadi Silakan. Suaranya Saya nggak diperbesar, Bang 30 laki-laki. Ya, tadi saya mendengar Pak Bible Berjalan menjelaskan bahwa hikmat itu diciptakan berdasarkan dari Amsal, dan dikutip juga 1 Korintus 1 ayat 24, di mana dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, dari situ disebutkan bahwa diambil kesimpulan bahwa Yesus adalah ciptaan. Oke, sekarang kita baca pelan-pelan ya Pak Bible. Di situ disebut bukan hikmat aja, tetapi hikmat Allah. Apakah bagian dari Allah itu adalah ciptaan? Yesus Anda bukan bisa bagian. menggambarkan part of Allah. Bagian-bagian dari Allah itu terdiri dari apa aja? Di dalam kalimat Yesus, ini, Bang, izin dia dalam ditanya kalimat Yesus, ini, bukan bagian dari Tuhan. Dia ditanya Yesus. Sebentar Mas, di sini disebutkan hikmat Allah. Yesus adalah hikmat Allah. Jadi hikmat Allah. Jadi Allah itu punya hikmat. Pertanyaannya Allah, pertanyaannya Sebentar Yesus Mas, ini. sebentar. Enggak, Anda Enggak bisa. Anda menerangkan belok. Yang ditanya Penjelasannya adalah enggak salah, dengarkan salah. dulu pertanyaannya baru Anda jawab. Anda miring ke kanan ini. Yang dimaksud di sini Yesus yang mau dibicarakan. Ciptaan atau bukan ciptaan Yesus ini? Sebentar Bukan ya, dia Pak. bagian dari siapa? Enggak ditanya bagian dari siapa. Sebentar ya, Pak. Ciptaan atau bukan? Silakan. Oke, saya jawab ya. Rujukan dari Bible Berjalan supaya Pak Handi Selebes juga paham apa yang diucapkan ya. Jangan potong. Saya ulang lagi. Yesus ini menurut data yang kita bawa ya, Wahyu 3:14 dengan Roma 1 tadi, pertanyaannya adalah Yesus adalah A ciptaan, B bukan ciptaan. Silakan. Yesus bukan ciptaan. Loh, kok lari? Yesus bukan Yesus bukan ciptaan. Oke, lanjut. Silakan. Jelaskan. Oke. Begitu dong. Yesus bukan ciptaan karena rujukan yang dipakai oleh Bible Berjalan dengan jelas menunjukkan Kristus adalah hikmat Allah. Hikmat Allah jadi bagian dari Allah. Semua bagian dari Allah bukan ciptaan. Karena dia itu Allah sendiri. Oke, Anda tetap membantah bahwa Yesus bukan ciptaan. Wahyu 3:14 itu siapa? Wahyu 3:14. Sebentar, paskan dulu, jangan dulu lari Pak. Anda setuju dengan perkataan saya bahwa hikmat Allah berbeda dengan hikmat ya? Sama aja, apa bedanya? Hikmat Allah, pikiran Allah. Jadi Anda mengkategorikan Allah itu Wahyu bagiannya 3:14 saja, nggak usah muter. Iya, Wahyu 3:14. Anda Pak kan tadi Selebes, inti Pak Selebes. dari bentar Bang. Pak Inti yang Selebes. dari kita bicarakan Yesus itu ciptaan atau bukan itu intinya kan? Yang Anda Nah, Anda tetap bawa membantah tadi, bahwa Yesus itu bukan ciptaan. yang Anda Sekarang bawa saya tanya, tadi. Wahyu 3:14 itu siapa? Nah, makanya jangan lompat-lompat Pak. Satu-satu kita lompat-lompat sih. selesaikan. Lompat orang fokus Wahyu 3:14 Itu kok. Wahyu 3:14 itu siapa? Sebentar ya. Ayolah. Yang bawa tadi ayat baca 1 Korintus 1 ayat 14 Anda atau bukan? Iya. Oke. Berarti Anda yang bawa. Anda ingin menunjukkan Iya, itu bahwa untuk dari situ itu untuk membuktikan bahwa Yesus ciptaan. Nah, Anda kan membantah bahwa Yesus bukan ciptaan. Oke. Oke, sekarang Oke, berarti sekarang oke saya ya. ke Wahyu Oke. 3:14 itu siapa? Berarti Aduh. 1 Korintus 1 ayat 24 terbantahkan ya Pak bahwa Tidak. Yesus ciptaan. Tidak, selama Yesus itu Dari ciptaan, mana? maka Apa? hikmat Allah di situ juga ciptaan.
Makanya saya ke Wahyu 3 ayat 14. Siapa yang menciptakan bagian Allah, Pak? Allah sendirilah kok tanya. Apanya yang menciptakannya, sekarang Pak? gini aja. Berarti, jangan lari dulu. Berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Logika Allah diciptakan. Mana sih Allah diciptakan? Yang kita bicarakan hikmat. Hikmat itu Yesus di situ. Pak, hikmat itu adalah Yesus, betul enggak? Hikmat itu Yesus, betul enggak? Ya, Pak. Halo. Di situ hikmat itu Yesus, iya enggak? Di situ hikmat Allah, bukan hikmat saja. Berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Anda salah. Jangan lari, Pak. Jangan lari. Jangan lari. Jangan takut seperti itu. Jangan takut ya, Pak. Bukan takut nih. Justru Anda nggak berani jawab. Kalau di situ dikatakan Kristus. Jangan takut. Kristus adalah hikmat. Diam dulu. Yesus coba bertanya, Pak De. Ya. Kristus di situ kan dikatakan Kristus itu adalah hikmat Allah. Ya. Nah, hikmat di situ Yesus bukan. Dia jawab. Allah kan ya, hikmat Allah ya Pak. Ingat ya, saya ulang sekali lagi. Gak jawab kan Bang Andi, takut dia kan? Hikmat Allah ya. Bang, kalau nggak bisa ngerti bahasa Indonesia, saya turunkan nih. Kita buang waktu. Kalau takut, bilang. Hikmat di situ Yesus bukan. Islam Wahyu 3:14, dengerin dulu. Wahyu 3:14 itu hikmat itu siapa? Jawab. Ya Pak, jadi. Udah Bang Andi, nggak mau jawab ya Bang Andi, nggak kooperatif ya. Nggak kooperatif. Kamu kembali ke alam aja. Sana. Hikmat itu Yesus atau bukan? Kalau dia jawab iya, maka kita ke Wahyu 3:14. Itu Yesus bukan. Kalau Yesus berarti ciptaan. Mau muter seperti apapun, mau retorika seperti apapun, tetap Yesus ciptaan. Kunci itu Wahyu 3:14, Kolose 1:15, kunci itu. Gak bisa dirubah itu. Kita ini fokus kepada Yesus, tapi dia membahas Allah. Gimana sih ini anak? Membahas hikmat. Hikmat itu kan hanya selingan aja. Yang inti, pokok yang kita bahas adalah Yesus. Mau hikmat Allah, mau apapun itu, kalau itu Yesus tetap aja ciptaan gitu loh. Susah amat, kenapa nggak berani kooperatif gitu? Hikmat kalau itu dia Yesus berani. bukan? Ya, nah, kan gitu. Nah, kalau kita buktikan Yesus ini ciptaan atau bukan. Kalau dia jawab, Pak, hikmat Allah itu adalah Yesus, berarti Yesus ciptaan. Dia nggak mau jawab itu. Ya berani dia. Kalau Yesus itu bukan ciptaan, berarti dia pencipta dong. Wah, kena kau sama saya itu kalau Yesus pencipta. Berarti Yesus nipu. Berarti Yesus nipu kalau dia sang pencipta. Kenapa? Matius 19 ayat 4. Yesus berkata apa? Tidakkah kau baca? Iya, yang menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tuh. Bukan aku di situ ya, iya. Bukan aku. Iya. Lagi di dalam Matius 11 ayat 9 ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan, pencipta langit dan bumi. Loh, kok bukan aku pencipta langit dan bumi? Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhan saja. Loh, aturan kecuali aku saja kan? Apa kata Yesus? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhan saja. Tuh, kata Yesus. Dari mana Yesus ciptaan? Apa pencipta? Dari mana? Ayat apa yang kamu pakai? Tidak bisa. Dibantah langsung oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 3 itu bukan ucapan Yesus. Itu pengarang Bible. Siapa yang lebih bisa dipercaya? Yesus sendiri. Apa kata Yesus sendiri? Tidakkah kau membaca Ia yang menciptakan manusia? Berarti Yesus bukan ciptaan. Clear. Pencipta, Yesus bukan pencipta. Iya, Yesus bukan pencipta. Clear toh? Clear. Nah, makanya harus kita timbang ini informasi ini. Yohanes 1 ayat 3 bukan ucapan Yesus. Itu pengarang Bible. Wah, Matius 19 ayat 4 langsung ucapan Yesus. Apakah dia mengakui dirinya sang pencipta? Ternyata tidak. Bahkan dia bersyukur kepada penguasa langit dan bumi. Itu. Yohanes 11:42 juga setelah membangkitkan Lazarus dia bersyukur kepada Bapa. Kalau Yesus itu hanya manusia yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Bagaimana dia Tuhan? Kalau dia Tuhan nggak perlu diberi kekuatan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus, seorang manusia yang diberi kekuatan
oleh Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban yang dahsyat seperti yang kamu ketahui. Tuh, Yesus diberi kekuatan, berarti dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang diberi oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah diberi, tapi Tuhan itu memberi. Yesus diberi kuasa, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena namanya Tuhan itu bukan yang diberi kuasa, tapi Tuhan memberi kuasa. Yesus berkata, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Loh, Yesus diberi kuasa, berarti dia bukan Tuhan. Pak De, boleh nggak Tuhan takut? Tidak boleh, Tuhan kok takut, berarti dia cemen, lemah. Lantai bawah, ini Pak jadi wartawan kita. Apa ini? Lemah berarti dia kalau masih ketakutan. Terus siapa yang ketakutan di Bukit Getsemani itu ya? Yesus. Keringatnya bercucuran. Keringatnya bercucuran. Kok pencipta ketakutan ya? Ketakutan sama ciptaannya ya? Gimana ya akalnya orang-orang kayak gini ya? Maksakan banget anak orang pencipta gitu loh. Emaknya sendiri yang lahirin dia nggak pernah loh emaknya ngaku bahwa anak saya pencipta. Lebih pintar dia daripada emaknya. Mestinya emaknya yang ngomong anak gua pencipta gitu loh. Ini doktrin dari siapa sih? Ya, gimana bang? Ya, interupsi Bang Andi. Iya silakan abangku. Di sini kan ada saya, Bang. Iya, Ya, silakan. sebelum Bang Aksela saya dulu ya. Iya. Bang Bible berjalan dan Bang Handi ini dari tadi menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Kami sudah tahu itu, kami percaya itu, Yesus manusia. Tapi firman itu ada di dalam dia, sang ilahi ada di dalam dia, Bang. Yesus mati itu menyerahkan nyawanya. Sebenarnya panjang, sebenarnya saya harus menjelaskan ini semua. Saya bisa jawab sebenarnya, cuma nggak akan bisa di Komal ini. Jadi silakan Bang Aksela aja, saya pastikan saya bisa menjawab itu semua ya. Silakan Bang Aksela. Gini, Sekarang, tuntaskan dulu itu. coba buktikan bahwa Yesus itu sang ilahi. Menurut kalian Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan. Coba sebutkan alasan apa yang membuat Anda Yesus itu 100% Tuhan. Ayo, apa yang dilakukan Yesus sehingga dia itu layak disebut 100% Tuhan? Ayo. Ya coba. Wahyu 1 ayat 8. Baca Berapa? dari ayat 1, Bang. Wahyu 1 Siapa ayat dulu Bang 8. Aksela, saya dulu Baca Bang dari Aksela. ayat 1, Bang. Mereka sebenarnya Jangan bertanya ke saya, Bang. Enggak apa-apa, jawab aja. Wahyu 1. Ya, itu dibaca dari ayat 1, Bang. Apa itu hadis itu Yesus atau bukan tuh? Coba dibaca dari ayat 1 itu. Dibaca. Jangan Telah dicomot-comot. wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada hambanya. Dikaruniai di situ. Baca dari ayat 1. Ini siapa yang mau menjawab sih? Lu aja. Silakan Bang Mentari, silakan. Silakan Dismas, nggak apa-apa. Dismas, selamat malam Dismas. Selamat malam. Ya, Ya, selesaikan dulu. kalau Tokoh Mentari mau menjawab bahwa dia mau menunjukkan keilahian Yesus. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dia Tuhan gitu. Silakan. Oke, saya baca dalam Al-Quran ya supaya kalian Kok ke Al-Quran? Udah, kalau ngaco turunin lah Bang. Kalau ngaco turunin, rusak itu. Nah, gemetaran toh. Udah, Pakai Bible, pakai ya Bible. gemetaran saya Kalau nggak berani lawan orang bodoh. Ya udah. Udah. Nggak berani saya lawan orang bodoh. Ngapain lu mau menjawab pakai Al-Quran membuktikan Yesus Tuhan? Najis lah. Kok pakai Al-Quran? Pakai Al-Quran itu Bible jijik. dong. Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus, jangan kau pakai. Mm-mm. Jelas dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal masyriku najisun. Orang-orang yang beriman, orang-orang kafir itu najis. Jadi kalau kau menuhankan Yesus najis, jangan pakai Quran, nggak ada, nggak masuk. Lagian di Quran juga nggak ada Yesus kok. Silakan Tokoh Silakan Mentari. Pak Mentari, silakan Pak Mentari. Ya. Ini sebenarnya Tuhan itu Tuhan ya Bang sebenarnya. Penonton bisa jadi gagal paham. Tuhan itu bukan sang ilahi. Sebenarnya itu supaya penonton gak gagal paham. Ganti aja kata Tuhan dengan sang ilahi. Sekarang saya Pak akan menjawab. Di mana Yesus itu? Kenapa saya bilang Yesus itu firman sang ilahi yang adalah sang
sang ilahi. Di dalam Yohanes 14 ayat 8, murid Yesus yang bernama Filipus itu berkata, Tuhan, saya sebut Tuhan bukan Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat sang ilahi. Saya ganti kata Bapa dengan sang ilahi. Terus. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah sang ilahi itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam sang ilahi dan sang ilahi di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi sang ilahi yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam sang ilahi dan sang ilahi di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Yesus bilang, kalau cuma bicara aku adalah sang ilahi itu mudah. Tapi setidaknya percayalah dengan perbuatan-perbuatan Yesus. Yesus melakukan mujizat itu supaya sang ilahi dipermuliakan di dalam Yesus. Tetapi ada saat di mana Yesus menyatakan kalau dirinya adalah sang ilahi atau firman sang ilahi yang menjadi manusia. Di dalam Matius 9 ayat 2, di situ ada seorang lumpuh. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ banyak para ahli Taurat. Mereka berpikir di dalam hatinya kalau Yesus ini menghujat sang ilahi, karena hanya sang ilahi yang bisa mengampuni dosa. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu Yesus bilang, mana yang lebih mudah, berkata dosamu sudah diampuni, atau berkata bangunlah dan berjalanlah. Ketika Yesus berkata bangunlah dan berjalanlah, itu setingkat dengan sang ilahi di kitab perjanjian lama. Ketika menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, jadilah terang. Di dalam Matius 8 ayat 2, di situ ada seorang yang terkena penyakit kusta. Orang itu bilang kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Terus Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau sembuh. Ketika Yesus berkata, jadilah engkau sembuh, itu setingkat dengan sang ilahi. Ketika menjadikan segala sesuatu dengan berfirman, jadilah terang. Setingkat, silakan. Oke. Bentar dulu Bang, saya tanggapin. Anda membawa Yohanes 14, itu konteksnya apa? Apalagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat ke berapa tadi? Ke-11 ya. Di situ dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah ternyata ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, apakah Yesus ingin diyakini dia sebagai Tuhan? Tidak. Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bukan Tuhan dia ketika melakukan pekerjaan mau menebus dosa kek, membangkitin orang mati kek. Ya, semua itu Yesus lakukan bukan untuk menunjukkan dirinya Tuhan, tapi membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 1, makanya jangan loncat-loncat lah Bang. Baca itu. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Berarti di Yohanes 1 ayat di Yohanes 14 ayat 1 aja Yesus di situ sudah mengaku utusan. Percaya kepada Allah, percayalah kepadaku. Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat bagimu. Tahukah kamu jalan ke sana? Kata Filipus, oh Tuhan, aku tidak tahu, tunjukkanlah jalan ke sana. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 6, Yesus ngaku jalan. Berarti Yesus itu utusan. Kemudian kata Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami sudah cukup. Hei Filipus, sudah sekian lama kamu mengikuti aku, tapi kamu nggak tahu juga apa maksud Yesus. Yesus sudah sering menerangkan kepada muridnya bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Yohanes 5 ayat 37.
Jangan menyebut siapapun Bapa di bumi karena hanya Bapa. Satu Bapakmu yaitu yang di surga. Matius 23 ayat 24. Lah kok Filipus masih ingin melihat Tuhan? Apa maksudnya? Maksud Yesus ketika melihat dirinya adalah melihat Bapa. Mengikuti ajaran Yesus sama saja mengikuti ajaran Bapa. Gitu loh. Yesus itu bicara pakai perumpamaan. Jangan kau pahami secara harafiah. Dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berbicara kepadamu secara terus terang. Jadi pengajaran-pengajaran Yesus itu penuh perumpamaan. Jangan kau pahami secara harafiah. Apapun yang dilakukan Yesus, mau bangkitin orang mati sekalipun, Yesus adalah utusan. Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus melakukan pekerjaan, dia bersaksi sebagai utusan. Makanya ketika membangkitkan orang kusta, orang timpang, orang bisu, orang tuli, Matius 15 ayat 31 seingat saya. Ya, ketika orang-orang melihat, ya, orang timpang berjalan, orang bisu berkata-kata, orang tuli mendengar, mereka memuliakan Allah Israel. Bukan memuliakan Yesus, memuliakan Allah Israel. Tuh, jadi orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, tidak satupun yang pernah menuhankan Yesus. Terima kasih. Mantap, tepuk tangan. Sangat alkitabiah. Betul Pak ya? Betul, gak ada yang salah. Bukan berarti dia membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, dia jadi yang maha kuasa. Gak ada itu. Itu baru datang, diam dulu. Sama Kristennya ini Kanita. Waduh. Herman ini Kristen Kanita. Begitu. Iyalah. Ya, saya ingin menjawab. Setelah ini saya Parkun ya, Mbak Nita yang naik ya. Saya izin menjawab sebentar. Ya tunggu Mbak Nita habis ini Mbak. Sebab Bible berjalan kan ini kan bicara dengan saya. Setelah saya menjawab, silakan Mbak Nita di atas. Iya Pak. Ya saya tidak pernah menyangkal Yesus itulah utusan. Ya. Saya selalu bilang Yesus adalah utusan. Yesus itu firman sang ilahi yang ada di dalam sang ilahi. Yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Itu berarti Yesus utusan. Yang berarti dari satu tempat diutus ke tempat yang lain. Yesus dari dalam sang ilahi diutus turun ke dunia menjadi manusia. Segala sesuatu yang ada di dalam sang ilahi itu bukan ciptaan. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Tetapi ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam sang ilahi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dan sang ilahi adalah satu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku di dalam sang ilahi dan sang ilahi di dalam aku. Silakan Mbak Nita. Tunggu saya komentari dulu, jangan loncat dulu dong. Nah, gimana? Ya, jadi Anda tadi mengatakan percaya Anda utusan. Seharusnya kalau Anda percaya Yesus itu utusan, ya stop. Jangan dikatakan Yesus itu utusan, Yesus itu Tuhan. Itu tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16, apa kata Yesus? Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus hamba. Matius 12 ayat 18. Dan masih banyak ayat lain menunjukkan Yesus hamba. Ya. Jadi kalau sudah mengaku Yesus utusan, ya seharusnya stop, jangan dilebih-lebihkan. Kalau mengaku Yesus sebagai utusan sudah bisa selamat, untuk apa minta lebih? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Enggak usah ditambah-tambah, itu bukan ajaran Yesus. Nambah-nambah Yesus jadi Tuhan. Kedua, Anda mengatakan bahwa ketika firman itu jadi manusia, firman tidak habis, pada Tuhan masih ada. Kalau begitu alasanmu, berarti firman tidak jadi manusia. Kalau firman masih ada pada yang sang ilahi.
Artinya apa? Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari. Firman jadi matahari. Firman yang sudah keluar dari Tuhan, dia makhluk. Tapi firman yang masih melekat pada Tuhan, ya adalah ilahi. Tapi kalau sudah lepas seperti Yesus, dia makhluk. Bukan Tuhan lagi dia. Makanya Wahyu 3:14 Yesus ciptaan. Kolose 1:15 Yesus ciptaan. Amsal 8 ayat 22 Yesus ciptaan. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan berfirman jadi sesuatu, ya bisa jadi. Makanya tadi sudah saya kutip ayatnya. Yang kejadiannya seperti Yesus itu bukan cuma Yesus. Mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan atas keinginan seorang laki-laki, berasal dari Tuhan. Begitu Pak. Silakan Bunita. Jangan merotos Bunita, kita gantian. Pakai ayat, pakai data. Enggak pakai data, turun. Kita enggak melayani orang merocos. Pakai data, ayat, sebut ayat. Kamu nggak suka ngerocos, kamu juga ngerocos kok. Udah silakan. Kita pakai data semua tadi itu. Kok dibilang merocos? Ayo pakai data. Kita orang Kristen nggak sembarangan ya menegakkan bahwa Kristus adalah Tuhan. Ada 12 ayat yang secara jelas dan tegas menyatakan Yesus adalah Allah ya. Dan lalu kitab suci memberikan nama-nama ilahi untuk Yesus. Matius menyebut Yesus adalah Immanuel. 1 Korintus 8 menyebut Yesus sebagai Tuhan. Lalu 2 Timotius 1 ayat 10 menyebut Yesus dengan istilah juru selamat. Dan kitab suci itu menunjukkan Yesus adalah Yahweh sendiri. Untuk diketahui Yahweh adalah nama pribadi dari ayat Allah mana? Tritunggal. Yeremia 23 ayat 5-6. Yeremia 23 ayat 5. Memang di Yeremia udah ada Yesus. Menyebut Yesus dengan sebutan Yahweh, dan Yahweh tidak pernah diberikan kepada siapapun yang bukan Allah. Ya. Dulu sabar. Apa sih ini? Kok Yeremia kok Yesus itu loh? Pak, bentar, saya tanya sama Pak Herman nih. Di Yeremia ada Yesus, Pak. Herman Par, ini ada orang Kristen. Saya ingin tanya sama Anda, di Yeremia ada Yesus? Nama Yesus nggak ada. Kok bisa Yeremia itu larinya ke Yesus? Gimana coba? Ya, kalau Oneness kan menyamakan Yahweh dan Yesus. Ini ya bunyinya begini, sesungguhnya waktunya akan datang. Ini kan merupakan nubuat untuk Yesus. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan ini namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan atau Yahweh keadilan kita. Ini nubuat mengenai Yesus. Bentar Kak Nita, menurut Anda itu untuk Yesus. Kapan Yesus itu jadi raja? Kapan Yesus membebaskan Israel? Justru Yesus bukan raja dalam arti raja dunia. Ya, dia raja rohani. Di situ dia raja rohani, jauh lebih tinggi dari raja dunia. Karena itu pasukannya itu malaikat. Raja kamu pikir pasukan biasa. Kalau bukan raja rohani dari surga ya raja rohani, bukan raja dunia. Kapan Yesus jadi raja rohani? Kapan? Saya lanjut lagi ya. Dulu. Kapan Yesus jadi raja rohani? Kapan? Dari sejak keberadaannya, memang dunia ini dijadikan olehnya. Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Di dalam Matius, Anda baca Matius 21 ayat 20. Saya belum selesai. Bentar. Gantian. Dia kekal. Saya belum selesai buktinya. Anda kan tadi mengatakan Yesus itu raja. Kita buktikan. Dalam Matius 21 ayat 21 sampai ayat 23. Kirinya apa jawab Yesus?
mengenai siapa yang duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Karena siapa yang duduk di sebelah kanan dan di kiriku sudah ditentukan oleh Bapa. Yesus bukan raja di situ. Seharusnya kalau dia raja, dia maha kuasa dong. Masa menentukan orang masuk surga aja nggak bisa? Raja apa? Di dunia bukan raja, di surga bukan raja. Bahkan kalau Anda baca nanti di dalam 1 Korintus 15 ayat 25 dan seterusnya, di situ ada sertijab. Yesus menyerahkan kembali apa? Kekuasaannya. Coba 1 Korintus, ingat saya ya. Nih saya bacakan nih. 1 Korintus itu ada sertijab tuh di situ tuh. Katamu Yesus raja selamanya. Apanya? Raja rohani, selamanya? Pak De, raja rohani. Giliran siapa ngomong?